درجة وإن أحدكم إذا تولى فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يهجر حسرة إلا رفعه الله بها درجة وحث عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كان تحدثه فتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يصل فيه. عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن بالمؤمن كالبنيان يجد بعضه بعضا وسبك اصابعه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih berikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara. Wabil khusus kenikmatan yang kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama-sama di tempat yang mulia ini untuk pembacaan daripada hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan sebagaimana biasanya sedikit daripada apa yang bisa kita sampaikan daripada hadis-hadis yang kita baca, yang insyaallah mendapatkan daripada manfaat untuk kita semua. Di antaranya beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Jabir Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala U'titu khamsan lam yu'tihunna ahadun qabli. Rasul sallallahu alaihi wasallam membanggakan dirinya seraya berkata, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku 5 perkara yang tidak pernah diberikan oleh siapapun sebelumku, yaitu daripada nabi-nabi yang sebelumnya. Nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli wa uhillat liya ghanaimu wa lam tahillu li ahadin qabli wa utitu syafa'ah wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila nasi 'ammah. Di antara yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW khususiyahnya adalah Allah Ta'ala menjadikan seluruh daripada muka bumi ini adalah masjidnya Allah. Artinya kapan saja mau sholat hendaknya dia sholat. Begitu juga tempat yang suci, kapan dia waktu masuk sholat dia bisa untuk melaksanakan sholat, dan bumi itu suci bagi mereka siapapun. Begitu juga dihalalkan bagiku daripada rampasan perang. Begitu juga Allah Ta'ala memberikan kepadaku pemberian syafaat kelak nanti. Di hari tidak ada yang memberi syafaat kecuali aku, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga beliau mengatakan bahwasanya setiap nabi diutus kepada kaumnya khusus, kecuali aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh daripada manusia secara keseluruhan. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita penjelasan tentang salat 5 waktu, yang mana salat 5 waktu beliau Rasulullah SAW mendapatkan perintah tersebut langsung ketika Mi'raj, bertemu dengan zatnya Allah di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan itu adalah pertemuan yang khusus, pertemuan yang tidak ada duanya, pertemuan yang mana pertemuan tersebut adalah pertemuan yang paling istimewa. Bahkan sebagian ulama mengatakan mukjizat itu, yaitu Al-Mi'raj, adalah mukjizat yang paling besar, melebihi daripada mukjizat-mukjizat yang lainnya. Begitu pula para ulama telah menegaskan siapa yang mengingkari akan namanya mukjizat Isra dan Mi'raj, maka orang tersebut telah dihukumi kufur, kafir, murtad, keluar daripada Islam, wal iyadzubillah min dzalik.
yaitu salat yang diperintahkan oleh Allah pertama kali adalah 50 waktu. Lalu Nabi Allah bertemu dengan Nabi Allah Musa, memberitahu bahwa engkau tidak akan kuat wahai Muhammad, dan begitu seterusnya sampai dikurangi 5 seperti 50 waktu. Dan siapa yang beramal soleh daripada umatmu 1 kali, maka akan aku berikan pahala 10 kali. Dan apabila dia baru niat belum mengamalkan, aku akan tulis baginya pahala. Dan kalau dengan perbuatan maksiat, aku tidak tulis baginya daripada dosa kecuali setelah melakukannya. Bahkan di dalam khususiyah umat Nabi Muhammad lagi, apabila dia mau berbuat maksiat, tidak ditulis sama Allah Ta'ala. Dan ternyata tidak menjalankan maksiat tersebut, ditulis pahala karena dia tidak melakukan daripada perbuatan maksiat tersebut. Ini khususiyah umat Nabi Muhammad SAW. Begitu pula Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu inda qaulin nasi fihi hina bana masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal innakum akthartum wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allahu lahu mithlahu fil jannah. Di dalam hadis ini juga menyebutkan Rasulullah SAW dari Sayyidina Utsman. Beliau mengatakan, aku mendengar ketika Rasulullah SAW membangun masjidnya, maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang membangun masjid, ada syaratnya. Syaratnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk mencari ridha Allah, bukan karena untuk hal yang lain, maka Allah akan bangunkan untukmu masjid yang sama besarnya kelak nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita ingat untuk kita semua, untuk siapa saja ya. Siapa saja yang mampu untuk membangun masjid, siapa saja yang memiliki harta yang lebih, jangan sampai kita membangun masjid pembangunan yang sia-sia, yang tidak artinya, sebagaimana dikisahkan daripada seseorang yang datang kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau datang kepada beliau lalu mengatakan, ya Habib, aku memiliki harta, aku ingin bangun masjid. Maka beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, bawa sini hartamu, aku akan memberikan kepadamu jaminan engkau mendapatkan pahala seperti membangun masjid. Dan pahalanya itu bertambah berlipat-lipat ganda sampai engkau meninggal pun terus berjalan. Katanya orang tersebut, ya Habib, kalau begitu masjidnya apakah engkau akan membangunnya? Tidak, yang penting bawa sini hartamu, aku mendapatkan jaminan. Itu kan tujuanmu, mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala karena wajah, karena untuk Allah Ta'ala. Maka orang tersebut, kalau boleh Habib, diberi nama aku masjid tersebut. Nah, lalu Habib Abdullah Haddad mengatakan, kalau begitu engkau membangun bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pergilah dari tempatku karena engkau tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah min dzalik. Begitu pula diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan aswada aw imra'atan sauda kana yuqimul masjid famata fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu faqalu mat faqala afala kuntum adantumuni bih dulluni ala qabri aw qala qabriha fa ata qabrahu fa shalla alaih. Nah, di sini hadis yang menunjukkan bolehnya seseorang untuk sholat di atas kuburan, yaitu sholat jenazah bagi yang tidak bisa melaksanakan sholat jenazah ketika masih belum dimasukkan ke dalam kubur. Yang mana hadis ini menunjukkan dalil tersebut. Ketika itu suatu saat Rasulullah SAW menanyakan tentang seseorang yang menghidupkan masjid, yang membangun masjid. Maka ketika itu beliau, para sahabat-sahabat menjawab bahwa dia telah meninggal ya Rasulullah. Maka Rasulullah menanyakan, apakah di antara kalian ada yang mengetahui daripada kuburannya? Maka tunjukkan aku kuburannya. Setelah ditunjukkan makam tersebut, maka Rasulullah SAW pun menyolati salat jenazah di atas kuburan tersebut. Maka itu menandakan kebolehan sebagaimana di hukum fikih-fikih yang telah kita pelajari. Begitu juga Rasulullah SAW, beliau mengingatkan kepada kita
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحتى عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي الملائكة عليه ما دام في المجلس الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda. Di sini beliau mengingatkan kepada kita tentang pentingnya salat berjamaah. Begitu juga salat di tempat yang mana banyak orang lalai. Allah Ta'ala, Nabi Muhammad mengatakan Allah Ta'ala akan melipat gandakan pahala tersebut. Salat kalian di rumah sendirian itu tidaklah mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Salat kalian secara berjamaah akan dilipatkan oleh Allah Ta'ala daripada salat kalian sendirian. Begitu pula salat kalian di pasar. Makna pasar adalah tempat yang mana di situ banyak orang lalai. Salat kalian di tengah pasar akan dilipat gandakan oleh Allah 25 kali lipat atau 25 derajat. Adapun salat yang berjamaah pun diberikan oleh Allah 27 derajat. Makna daripada derajat para ulama telah menegaskan bukanlah daripada tangga darajah, yaitu seperti tangga, bukan. Akan tetapi derajatan itu adalah ibarat nilai bilangan 0 yang ada pada angka. Apabila kita mengetahui salat sendirian 1, kalau salat berjamaah maka bilangan 0-nya adalah 27. Yang mana tidak ada yang mengetahui apa itu namanya sampai saat ini. Begitu pula beliau Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, tidaklah ada salah satu di antara kalian berwudu dan membenahi wudunya. Kalimatnya membenahi wudunya, artinya wudu dengan sunnah-sunnahnya. Lalu setelah itu datang ke masjid, tidak ada yang dituju kecuali hanyalah sholat. Bukan untuk janjian, bukan untuk hal-hal yang lain. Memang niatnya mau sholat. Nah, kebetulan nanti setelah itu mau ada janjian. Yang penting niatnya tujuan utama sholat. Maka setiap langkahnya dapat mengangkat baginya adalah derajat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkahnya juga dihitung menghapus daripada kesalahan-kesalahannya sampai masuk di dalam masjid. Setelah masuk di dalam masjid, kemuliaan itu terus berjalan. Setelah dia menjalankan sholat, maka para malaikat pun bersolat kepadanya. Makna bersolawatnya malaikat adalah malaikat mendoakannya dengan doa, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia, sampai perbuatan itu sebelum daripada yuhdits fihi. Ada yang mengatakan maknanya adalah sampai tidak berhadas, ada yang mengatakan sampai tidak berbicara. Jadi setelah sholat kita berdoa dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan makna yuhdits adalah tidak melakukan perbuatan yang membatalkan daripada wudunya. Begitu juga dan Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, innal mu'mina lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan wa shabbaka asabi'ah. Yang namanya orang yang beriman, orang yang beriman dengan orang yang beriman itu diibaratkan oleh Nabi SAW sebagai ibarat satu bangunan yang mana satu sama lain saling mengokohkan. Dan Rasul SAW pun menggabungkan daripada jarinya seperti ini, menandakan bahwasanya kita tidaklah dikatakan orang yang beriman apabila diri kita tidak menjadikan orang yang beriman yang lain sebagai saudara kita dan saling mendukung dan saling menjadikan satu sama lain orang-orang yang mulia dekat kepada Allah. Di sini peringatan bagi kita, kalau ingin mengatakan diri kita orang yang beriman, maka hendaknya kita harus mengingatkan saudara kita, keluarga kita, teman kita yang sama-sama beriman kepada Allah untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. يا ربنا اعترفنا بأننا سرفنا وأننا أسرفنا على ما أشرفنا فأتب علينا توبة اغفر لكل حوبة
وأننا الأوراد وآمين الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو هيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أعطى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه الحبيب وعليه وصحبه اهتدى السوري الحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله اللهم صل على محمد يا رب صل